atau biasa salah kaprah juga di masyarakat awam kalau dikit-dikit nyeri sendi itu rematik. Padahal kita harus cari tahu dulu ini rematik yang mana, rematiknya karena apa. Tidur malam, bangun paginya itu bahkan lebih kaku dibandingin sisa harinya. Di sepanjang hari itu akan terasa kaku tetap, tapi bangun pagi itu yang paling terasa kaku. Kalau pada kondisi-kondisi autoimun biasanya goal kita adalah fase remisif. Seperti sembuh, tapi barang itu masih ada di dalam tuh, masalah itu masih ada. Cuman kita tekan, kita atur, dan kita kontrol gaya hidupnya, jam tidurnya, aktivitas hariannya, lingkungan kerjanya stressful apa enggak, atau dia daily-nya stressful apa enggak, itu mempengaruhi. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Padlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomongin seputar tulang ataupun sendi, ini vital banget kehidupan kita gitu ya. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita pasti kita menggunakan tulang dan sendi. Kita nggak bisa berdiri, berjalan, lari kalau nggak ada tulang dan sendi gitu ya. Bisa letoy kita gitu ya. Nah, salah satu yang bisa terjadi gangguan kesehatan di tulang ataupun sendi ada yang namanya rematik. Aduh, ini kayaknya satu penyakit yang prevalensinya mungkin banyak dan kayaknya banyak mitos fakta juga gitu ya di luar sana. Entah karena mandi malam lah dan lain sebagainya gitu ya, yang akhirnya menyebabkan rematik. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas apa itu rematik, penyebabnya apa, gejalanya apa, dan gimana cara mengatasinya. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sendi. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Nicoli SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Nico, apa kabar dok? Baik-baik. Selamat datang kembali di Bincang Sehati dok. Iya, oke, dok. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas satu jenis penyakit yang kayaknya banyak orang alami dan kayaknya banyak mitos fakta juga ya dok ya. Nanti cukup banyak. Kita sisip-sisipin mitos-mitosnya gitu ya dok ya, sembari kita mengupas tuntas tentang penyakit ini. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar sendi dulu nih dok ya. Yang pertama, sendi memburuk seiring bertambahnya usia. Oke gini, jadi kalau konsep dalam kehidupan itu kan kita pasti akan mengalami proses aging ya, proses degeneratif. Nggak hanya ngomongin sendi kayaknya, maksudnya tulang dan organ-organ yang lain itu akan terjadi penurunan fungsi atau kinerjanya kan seperti itu. Nah kalau kita ngomongin masalah sendi nih ya, ada nggak sih hubungannya dengan proses aging tadi, dengan degeneratif tadi, dengan fungsi dari sendi yang semakin menurun? Karena kayaknya selama ini kita lihat ya, maksudnya orang-orang tua itu yang udah like 50 plus atau 60 plus itu ada aja masalah sama sendinya gitu. Itu sebenarnya karena memang akan jadi hal yang wajar dialami, atau bisa jadi kayak nggak juga kok, kita bisa bandingin antara satu lansia yang umurnya sama-sama 60 ini ada masalah di sendi ini, enggak, karena mungkin mereka invest untuk kesehatan sendinya terutama itu dari muda gitu dok, betul nggak sih? Betul. Jadi secara alamiahnya kalau kita sudah bertambah, usianya bertambah, pasti kita ada namanya istilah wear and tear. Makin sering dipakai makin sering rusak. Makin mudah rusak lah. Jadi dengan bertambahnya usia, kandungan air, tulang rawan yang melapisi sendi itu makin menipis. Memang sendi itu tidak bekerja sendiri. Dia bekerja bersama otot-otot di sekitarnya. Nah, yang biasanya orang-orang lakukan kalau kita bandingin sama-sama kok umurnya 60 tahun, tapi kok yang ini masih bisa lari, yang ini jalannya aja udah susah. Mungkin dia mudanya sudah berinvest terhadap otot-ototnya di sekitar sendinya. Dia sudah berolahraga dengan baik. Jadi, walaupun sendinya sudah mulai degeneratif, tapi otot-ototnya masih bisa menunjang pergerakan sendinya. Tapi secara statementnya itu fakta. Kalau sendi itu fungsinya akan menurun dengan bertambahnya usia. Berarti sebenarnya intinya ini fakta bahwa ya kita bukan robot ya. Robot juga ada masa pakainya ya. Maksudnya robot aja masih ada, harus di-repair juga. Harus di-repair gitu ya. Apalagi manusia yang sifatnya memang secara anatomi tubuh dia akan menurun karena seiring bertambahnya usia gitu ya. Tapi nggak juga bisa kita pukul rata bahwa usia sama-sama 60 bisa jadi sendinya bisa beda kondisinya gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau ngomongin oke lah, misal ada satu orang lansia nih yang di usia 60 tuh sendinya masih oke. Memang tidak terjadi hal yang buruk sama dengan yang lansia yang lain, tapi maksudnya perburukannya itu bisa kayak dimundurin gitu nggak sih dok? Atau kayak kondisinya masih seperti muda dulu atau gimana? Maksudnya itu bisa mundur kondisi buruknya atau gimana? Progres penuaannya tetap berjalan, tetapi kita buat progresnya lebih lambat. Itu memang sudah ada dengan berkembangnya teknologi sekarang, baik itu dengan
terapi obat-obatan atau terapi secara mekanikal itu bisa membantu. Terapi obat-obatan tuh ya dari vitamin, dari suplemen, ataupun dari penggunaan stem cell. Oh, itu bisa. Sekarang ya? lagi diuji untuk kayak sel lagi punca. Happening juga nih beberapa tahun. Dan beberapa turunannya ya, ada sekretom, ada platelet-rich plasma. Itu semua sekarang sudah banyak beberapa yang digunakan dan memberikan hasil yang cukup baik. Oke. Tapi memang inti utamanya adalah dari muda. Jangan kayak udah deh nanti olahraganya pas udah pensiun aja gitu. Iya. Jangan gitu ya. Itu keburu udah defisit. Harusnya kan nabung dulu, Ya. baru dipakai savingnya. Betul. Jangan modalnya dipakai, baru dikejar buat saving. Betul. Ya, itu analoginya gitu. Betul. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Meretakan jari berdampak buruk pada sendi. Nah, ini nih orang-orang tuh kayak suka Enak ya. iya, itu tuh kayak sampai ada yang bilang gitu, itu tuh kayak ada anginnya di dalam tahu gitu. Jadi kayak ketika kita kletekin itu kayak rilis anginnya sehingga Betul. kayak enak aja. Tapi tuh sometimes itu jadi kayak adiksi tahu gak sih? Jadi adiksi kayak kalau nggak digituin tuh kayak alamak. apalagi kalau mau kerja kayak aduh masih agak capek nih, Iya. gerakin dulu biar segeran gitu ya. Iya betul dok. Dan itu kayak semacam orang yang udah pernah mengalami, termasuk saya sebenarnya gitu ya, kayak karena udah kebiasaan dari kecil gitu kayak enak banget gitu. Terus kadang-kadang kalau belum digitu itu kayak ada yang kurang kayak kaku rasa gitu nggak ya. enak. Iya. Setelah diklik baru enak. Jadi suara yang keluar dari bunyi krek itu sebenarnya adalah udara-udara kecil yang keluar dari sendi. Yang kita paksa keluar dari sendi. Oke. Jadi itu sebenarnya kenapa merasanya enak, karena kan tadinya udara itu kan mengisi ruang, yang udara kecil itu kita paksa keluar kan menjadi sedikit lebih longgar sendi kita, sedangkan sendi kita kan tidak bertambah volumenya. Secara general itu tidak baik. Oh, maksudnya meretakan dan ngeluarin anginnya itu nggak baik? Iya, karena mengurangi gesekannya jadi akan bertambah, padahal kan itu menjadi salah satu cushion di dalam sendinya sebagai bantalannya untuk pergerakannya. Karena terbiasa dikeluarkan, jadi rasanya kok nggak dikeluarin, rasanya kaku ya, gitu. Padahal itu secara umum dia akan membuat degenerasi dari sendi itu akan lebih cepat. Oh tidak. Tapi itu kayaknya banyak orang loh dok yang ngelakuin. Banyak orang yang melakukan, nah itu yang miskonsepsi yang harus kita edukasi lagi. Oke. Aduh pemirsa ini kayak ketampar tau gak sih kayak itu. Soalnya saya juga sering lakuin itu dan kayaknya itu udah hal yang umum banget ya. Hal yang umum, baik sengaja maupun nggak sengaja. Iya. Kadang-kadang itu kayak di alam bawah Kadang sadar baru kita. ngangkat, aduh enak juga ya gitu. Iya betul ya. Oh ternyata itu nggak baik ya. Kalau memang dibutuhkan untuk dikeluarkan, biasanya dalam pergerakan dia akan secara alami keluar sendiri. Kadang-kadang kan kita gerakin sendiri bunyi krek gitu. Oh. Tapi tidak dipaksakan kayak kita mau krek sampai semua sendi digerakin gitu. Sampai yang ada ini loh yang kayak Iya. itu juga bunyi krek, itu juga anginnya. Itu juga adalah substansi dari si dalam sendinya, substansi dalam sendi yang dipaksa keluar. Biasanya itu adalah mikrobubble. Tapi sebenarnya karena kalau udah terbiasa nih dok ya, kalau udah terbiasa tuh kayak nggak enak kalau belum dikeretekin gitu ya. Iya. Itu tuh sebenarnya nggak masalah ya, maksudnya itu cuma sugesti kita aja nggak sih kayak? Nggak masalah sebenarnya, karena fungsinya akan tetap ada. Tetap bisa digunakan fungsi sendinya. Tetapi karena kita kebiasaan kalau mau kerja harus bunyiin dulu. Iya. Atau kalau bangun tidur kalau belum bunyi belum seger. Belum reset gitu. Iya. Belum ke setelan default-nya gitu ya. Oh, oke. Lebih disarankan daripada begini di stretching. Stretching aja nggak perlu. Iya, nggak usah sampai dibunyiin. Waduh, ini harus mulai membuat habit baru nih saya dok. Dan mungkin banyak pemirsa di rumah ya, karena ini kayak satu hal yang sering banget orang-orang lakuin, entah sadar atau nggak sadar tadi dokter Niko sampaikannya. Jadi harus berhati-hati. Itu ternyata kebiasaan yang tidak baik ya. Jadi harus dihindari. Ya step by step lah ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Wanita katanya lebih rentan alami gangguan sendi. Wanita itu ya mulai dari pakai high heels gitu, gitu kan, beauty is pain, Beauty is pain. gitu ya. Kalau nggak sakit nggak cantik. Kalau nggak sakit nggak cantik gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Maksudnya kayak perempuan ini memang selama ini tuh kita selalu mengenal wanita itu kan ya estrogen dependent gitu ya. Betul. Sehingga ketika mereka masuk menopause ya memang ada banyak sekali ya, mulai dari densitas tulangnya dan lain sebagainya deh gitu ya. Tapi kalau ngomongin rentan atau tidaknya wanita dengan penyakit sendi, ada hubungan dengan ya secara hormonalnya, genetiknya mereka atau gimana sih? Betul. Wanita memang secara general lebih Rentan. rentan. Karena
Bayangkan misalkan pertama kali dia mendapatkan menstruasi usia 12-an, udah gitu menopause di sekitar 50-an, 40 tahun dia mendapat paparan estrogen dan progesteron dengan siklusnya. Terus tiba-tiba estrogennya berkurang mendadak sewaktu dia menopause. Itu biasanya kandungan air dalam tulang rawan sendi itu langsung berkurang, langsung menipis. Kita bilangnya biasanya bantalan lututnya atau bantalan sendinya langsung menipis. Itu memang lebih rentan. Dan ada juga beberapa penyakit yang memang lebih cenderung ke wanita dibandingin ke laki-laki. Tapi kalau kita lihat populasi secara umum, tetap laki-laki juga ada masalah sendinya. Jadi gini, memang betul wanita lebih rentan, tapi bukan berarti pria juga jangan jumawa gitu ya. Tetap ada risikonya, jangan wah mentang-mentang kata dokter Niko wanita lebih berisiko jadi kayak sabodo teuing gitu. Jangan juga ya. Oke. Jadi tetap pria juga berisiko. Oke, kita lanjut yang keempat. Asam urat selalu sebabkan gangguan sendi. Ini kayak ini pertanyaan klasik tapi nggak selesai-selesai ya. Jadi gini dok, nggak tahu ya. Jadi di masyarakat kita itu kalau ada ngomongin asam urat itu udah ya ini satu jenis kondisi gangguan kesehatan tertentu. Tapi mungkin banyak yang akhirnya jadi bully-bulian ya. Iya. Dikit-dikit aduh kaki sakit asam urat tuh. Asam urat tuh udah tua tuh gitu ya. Nah kalau hubungannya sama asam urat dan sendi itu gimana? Maksudnya ada hubungan selalu kah? Gitu? Tidak selalu, tapi ada hubungannya. Kalau asam urat sudah tinggi sekali, baru biasanya penumpukan kristal urik asid di dalam sendi. Biasanya itu mengisi di bagian bawah dulu, di jempol kaki, pergelangan kaki. Itu menumpuk karena terdorong gravitasi. Tapi kalau hanya asam urat tinggi, belum tentu punya masalah di persendian. Asam urat tinggi itu kan kita cek dari cek darah di laboratorium ya. Kita bisa lihat, oh tinggi nih, tapi belum tentu pasiennya punya masalah di sendi. Sewaktu dia sudah memiliki hasil lab asam urat tinggi, tapi itu berlangsung bertahun-tahun, itu biasanya masuknya ke gout arthritis. Jadi radang sendi karena asam urat. Itu baru terjadilah kelainan sendi atau masalah di sendi karena penumpukan kristal dari asam urat itu. Asam urat tinggi itu ada parameter yang pastinya nggak sih dok? Maksudnya kayak kan ada angka-angkanya tuh mungkin ya gitu ya. Antara wanita dan pria juga kan katanya beda gitu batasnya. Nah maksudnya ada angka yang khusus kayak di atas angka segini di angka 7 atau 8 atau berapa gitu. Biasanya diambil 7 ya. 7 ya? Iya. Oke. Karena kan biasanya kayak wah ini tapi ada juga yang angka segitu dia nggak apa-apa kok gitu. Nah itu gimana? Mungkin kayak customize beda banget nggak sih? Itu kan pakai standarisasi ya. Standarisasi biasanya memang kita terapeutiknya harusnya di bawah 7 gitu. 7 udah ngepas di batas tuh. Tapi kalau misalkan kita biarkan sampai 10, 11 dalam jangka waktu lama, itu yang jadi masalah sendi nanti karena penumpukan kristal asam urat karena kan tidak bisa dibuang. Berarti kan dia menumpuk di dalam badan. Seperti itu. Biasa sih kita pakai parameternya 7. Pakai parameter itu. Baik, laki-laki atau perempuan nanti kalau laki-laki biasa disesuaikan lagi. Biasanya perempuan. Oke. Nah itulah ya pentingnya untuk screening ya. Betul. Wih itu sampai 11 sampai 12 tuh gimana kondisinya dok ya? Jalannya udah pincang-pincang biasa. Nah, itu udah mulai masalah di sendinya. Oke, kita lihat yang terakhir. Gunakan kompres hangat untuk tangani gangguan sendi. Nah sebenarnya tuh di masyarakat kita tuh mungkin ada banyak yang salah kali ya dok ya, nggak tahu maksudnya salah penggunaan antara kompres hangat sama kompres dingin gitu ya. Mana yang untuk kompres hangat, mana yang kompres dingin, yang inflamasi dikasih dingin atau panas yang sendi. Nah itu banyak yang salah kaprah. Kalau sendi ini sendiri hangat, dingin atau nggak perlu atau gimana? Tergantung kondisinya lagi. Kalau kondisinya misalkan dia kronis, dalam kondisi sudah jangka waktu lama dan keluhannya adalah kekakuan sendi, biasanya kita lebih sarankan hangat. Untuk mulai lemesin ototnya, mulai pergerakan, mulai latihan. Tapi kalau misalkan kondisinya akut, baru jatuh, terbentur, atau terkilir, biasanya kita 3-5 hari pertama itu kita pakai dingin dulu untuk mengurangi inflamasinya. Tapi kalau misalkan kondisinya kronis, misalkan let's say dia osteoartritis, di lututnya udah sakit terlalu lama, gitu. Waktu mau jalan pagi kaku, biasanya kita kasih hangat dulu, bisa disinari, bisa dikompres handuk hangat, baru dia mulai aktivitas. Itu membantu. Oke, jadi tidak saklek, harus dingin atau panas, tapi lihat-lihat dulu nih. Betul. Kondisinya seperti apa. Yang ini kalau bisa pakai yang hangat, yang ini kalau bisa pakai yang dingin. Iya. Jadi jangan
kebalik ya. Jangan kebalik. Yang inflamasi dikasih kompres hangat. Yang kronis didinginin makin kaku dan. Makin kaku. Oke, terima kasih Dokter Niko sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin rematik di segmen selanjutnya ya. Baik. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, cegah timbulnya rematik. Kalau Anda punya pertanyaan seputar rematik, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-tv. Kita masih bersama dengan Dr. Nikoli SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Rematik, ini kayaknya satu penyakit yang udah familiar banget ya di kita, tapi tuh kayak banyak salah kaprah ya di luaran sana gitu dok. Nah, sebenarnya rematik itu sendiri kondisi yang seperti apa sih dok? Rematik itu secara definisi sih sebenarnya adalah gangguan sendi masuk ke golongan artritis. Tapi kalau kita bicara spesifik rematik itu adalah gangguan autoimun sebenarnya. Rematik yang sebenarnya itu adalah gangguan autoimun yang menyerang ke jaringan lunak, tulang rawan dan tulang sejati itu atau tulang biasa gitu. Tulang-tulang ini dan tulang rawan ini beserta ligamen, tendon, jaringan lemak di sekitarnya itu diserang oleh badan sendiri karena kan autoimun judulnya. Biasanya karena gangguan antigen-antibodi atau antibodi-antibodi. Oh, oke. Berarti kalau ngomongin autoimun itu sebenarnya kan di sisi yang lain ya. Ini kalau kita ngomongin masyarakat awam, kan ada juga orang-orang yang kondisinya itu autoimun. Maksudnya kita belum ngomongin rematiknya nih, maksudnya orang-orang dengan kondisi autoimun, memang bawaan kongenital kan dari lahirnya seperti itu gitu. Itu berarti orang-orang ini yang berisiko, atau bisa jadi ada juga orang-orang yang tidak punya sejarah autoimun tapi juga mengalami rematik gitu, atau gimana? Biasanya itu kalau kita ngomongin rematik aja itu benar-benar hanya autoimun, tapi biasanya sering salah kaprahnya adalah sebenarnya dia osteoartritis, pengapuran sendi, tapi dia bilangnya rematik karena kan masih satu golongan penyakit artritis, radang pada sendi. Makanya perlu dicari tahu dulu ini beneran rematik sebagai rheumatoid arthritis atau memang ada artritis lain yang diidap sama penderitanya. Berarti sebenarnya ada beda-beda dong rheumatoid arthritis dan yang lain-lain, artritis yang lainnya. Betul. Ada jenisnya, ada apa aja itu? Ada rheumatoid arthritis, ada osteoartritis, ada gout arthritis, ada lagi karena Sjögren syndrome, ada lagi karena lupus erythematosus arthritis. Banyak ya? Banyak. Oke, dari beberapa yang disebutkan tadi, kenapa akhirnya banyak orang yang nyaru nyebutnya rematik? Iya, karena orang awam kali ya dok. Mereka ngomongin, kamu sakit apa? Aku sakit rheumatoid arthritis. Jarang kayaknya ya orang ngomong gitu ya, kecuali dokter, antara dokter gitu ya. Nah, kalau untuk yang tadi disebutkan rheumatoid arthritis, osteoartritis dan lain sebagainya itu, dia kenapa banyak orang menyebut udahlah rematik aja, itu karena memang yang dirasakannya itu simptomnya sama atau gimana sih dok? Hampir sama. Hampir sama, nyeri. Biasanya disertai dengan kita bilangnya artralgia, nyeri pada sendi suatu pergerakan maupun istirahat. Biasanya baik dia aktivitas, istirahat, bangun pagi itu sudah mulai nyeri sendinya. Atau bilangnya nyeri di pinggang, rematik nih kayaknya gitu. Kalau gerak, kalau nunduk sakit, kalau duduk lama sakit gitu. Atau waktu gerakin jari sakit juga, rematik. Biasanya itu yang istilah yang awam pakai atau biasa salah kaprah juga di masyarakat awam kalau dikit-dikit nyeri sendi itu rematik. Padahal kita harus cari tahu dulu ini rematik yang mana, rematiknya karena apa. Biasanya kan pasien datang, dok kayaknya saya rematik deh dok. Gitu. Biasanya kita lihat perbedaannya adalah sendi mana yang terkena, simetris atau tidak kiri dan kanan. Ternyata sendi kita kan selain sendi di tulang belakang kan ada kiri dan kanan ya. Betul. Simetris atau tidak, gejalanya waktunya kapan? Di pagi hari kah? Sepanjang hari kah? Sebelum tidur kah? Seperti itu. Udah gitu sendi mana yang terkena? Sendi-sendi kecil kah atau sendi-sendi besar yang terkena? Tapi dia ada khasnya banget gitu nggak sih? Maksudnya kayak ya kalau orang awam sih mungkin nggak bisa ya karena harus tetap diperiksa ke dokter kan gitu. Tapi kayak yang khas banget bahwa ini tuh benar-benar yang rematik yang lagi kita bahas nih, rheumatoid arthritis gitu dong. Nah, kalau kita ngomongin khas sekali,
kita rheumatoid arthritis itu biasanya kenanya di sendi-sendi kecil dan banyak sendi dan biasanya di tangan. Sendi-sendi tangan. Dan kondisi parahnya tangan itu lama-lama bengkok ke arah kelingking semuanya. Antara tulang telapak tangan, jari, sama kita bilangnya interphalang joint, sendi di antara tulang jari, dia bengkok ke arah kelingking semuanya. Oh, serem gitu. Ya? Itu kalau yang kondisinya sudah cukup parah ya, cukup berat. Nah, tapi ada juga kondisi-kondisi yang dia kenanya di bahu, bisa di pinggul, bisa di siku gitu. Biasanya keluhan yang paling sering adalah rasa kaku. Suatu bangun tidur. Setelah bangun tidur kaku, tapi kakunya biasa. Kalau digerakin 5-10 menit udah enakan, itu bukan biasanya. Tapi kalau dia misalkan nyerinya atau kakunya itu lebih dari sejam, harus di stretching lebih dari sejam baru dia mulai lemas, berarti itu masih kemungkinan rheumatoid arthritis. Itu ketika ada sejam sih lumayan ya dok. Iya, mengganggu sekali kan kalau mengganggu lah rasanya dok. Kaku gitu. Kalau digerakkan tangan jari-jari kok rasanya kaku, kayak nggak luwes tangannya. Dan kadang-kadang disertai rasa sakit. Itu kekakuan itu tadi disebutkan ada rasa sakit. Itu ketika ya ibarat kata gini ya, sesuatu yang kaku terus kita coba gerakan stretching, meskipun stretching yang low intensity ya, tapi kayak tetap aja itu kan konteksnya ibarat kata kayak orang frozen kan, kaku gitu ya. Terus digerakin kan pasti ada pain-painnya, meskipun pain tolerance orang beda-beda sih. Betul. Ya. Tapi ketika kita ngomongin itu kaku, berarti kan ada entah nyeri kayak entah apa yang dirasakan, atau bisa jadi setiap orang bisa beda-beda atau gimana? Biasanya disertai rasa nyeri, tapi bisa juga hanya kaku, stiffness berdiri sendiri. Dia berasa ini kaku nih kalau pagi kalau digerakin berapa lama, agak lama dok gitu. Atau ada juga pasien yang saya harus rendam air hangat dulu tangannya baru enakan gitu. Tapi biasanya memang disertai rasa nyeri. Karena kan ya tadi seperti yang dibilang, udah kaku mau coba digerakin kan pasti makin sakit. Nah itu biasanya yang membawa pasien datang untuk konsultasi. Karena kok ini mulai mengganggu ya, sakit sekali. Saya aktivitas pagi nggak bisa melek, start, jalan gitu. Agak serem juga ya. Itu tapi terjadi maksudnya, oke lah itu kalau nggak di stretching, berarti dia akan menetap terus dong di situ atau gimana? Atau dia akan rilis sendiri atau gimana? Akan rilis dengan sendiri tapi dengan aktivitas ya. Tapi kalau didiamin tiduran terus ya akan terus kaku. Biasanya ada pasien juga yang sudah mulai kayak udah ini terlalu lama stretchingnya, udah deh mulai aktivitas dengan kaku-kakunya itu. Ntar sudah melakukan beberapa aktivitas akan lebih baik lah keluhannya. Jadi nyambi berkegiatan ya? Iya. Gitu ya. Meskipun kayak pasti ada kerasa nggak enaknya ya. Ini masih nyangkut nih, kok ada halangin gitu. Oh, aduh kasihan banget ya. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar cegah timbulnya rematik atau rheumatoid arthritis. Ya, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Nicoli SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Royal Taruna. Oke dok, kita lanjut lagi. Itu dari tadi saya masih ngebayangin ya dok ya, itu orang bangun dengan kondisi yang kaku-kaku ya, di jari, di bahu dan lain sebagainya. Harus stretching, kayak bisa jadi sejam gitu, apalagi kayak oke lah rilisnya by doing the activities gitu. Tapi kan pasti ada pain-nya masih tetap kerasa gitu ya. Menjadi pertanyaan kemudian, itu akan muncul setiap hari kah atau gimana? Biasanya setiap hari. Ampun. Makanya itu sangat mengganggu pasien sekali. Maksudnya gini kan, dia muncul secara daily itu for no reason. Maksudnya kayak nggak habis aktivitas berat kayak atau apa, atau kayak nggak ada hubungan sama aktivitas ringan berat dan lain, akan tetap muncul. Akan tetap muncul. Malah setelah istirahat munculnya. Udah badan capek, istirahat, tidur malam, bangun paginya itu akan lebih kaku dibandingin sisa harinya. Di sepanjang hari itu akan terasa kaku tetap, tapi bangun pagi itu yang paling terasa kaku.
Iya, padahal orang abis istirahat kan pengennya seger ya, iya. gitu ya. Oke. Tapi gini dok, kan kadangkala ya, ini agak lucu sih. Meskipun tidak untuk ditiru ya pemirsa ya, orang itu kadang-kadang mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi, gitu ya. Ya ini hubungannya dengan pentoleransi seorang, akhirnya kayak udah kebiasaan nih dok, udah kayak bertahun-tahun kayak gini gitu kan. Ya mungkin ada yang merasakan kayak ya udah mulai beradaptasi, tapi kan itu bukan sesuatu excuse bahwa itu kondisi yang biasa dong. Ketika terjadi kayak gitu kan tetap harus ada penanganan gitu nggak sih? Maksudnya ada nggak pernah maksudnya dokter Niko ketemu pasiennya kayak ya udah tahunan ini gitu gitu dok? Sebenarnya ada penanganannya. Pertama kan kalau kita ngomongin penanganan, kita harus ngomongin penegakan diagnosa dulu. Betul. Kita harus tegakkan diagnosa dulu, kita harus lihat kondisi pasiennya, keluhannya, mengenai di sendinya yang mana, apakah simetris, apakah satu sisi. Biasanya kalau rheumatoid arthritis itu di kedua sisi. Karena kan dia autoimun, satu badan kenanya. Nyambung ya. Nyambung, jadi di kedua sisi. Setelah itu kita harus lakukan pemeriksaan penunjang. Laboratorium darah biasanya dicek itu ada rheumatoid factor, anates, antinukleus, atau dengan dsDNA. Kalau itu semua memenuhi, ntar kita ronsen lagi untuk lihat ada gak kelainan di sendi yang dia keluhkan. Seandainya itu semua sudah tegaklah diagnosanya, kalau ini rheumatoid arthritis. Itu ada penanganannya, sebenarnya kita bisa menggunakan satu pereda nyeri, painkiller, golongan NSAID. Lini keduanya adalah kita menggunakan imunosupresan, karena ini gejalanya autoimun, penyakit autoimun, kita harus menekan imun kita sendiri supaya tidak menyerang badan kita sendiri. Setelah itu biasanya nyerinya akan berkurang tuh keluhannya. Ya, kalau sampai sudah terjadi bentuknya deformitas, dia jarinya sudah bengkok atau sudah tidak bisa menggerakkan, atau yang paling parah sampai tendonnya putus dengan sendirinya, biasanya itu butuh penanganan operatif untuk memperbaiki deformitasnya, deformitas yang terjadi. Oke, dok, nanti kita bahas lebih mendalam tentang penanganan. Tadi saya tertarik sama pemeriksaannya untuk penegakan diagnosis itu kayaknya prosesnya agak panjang ya. Iya, prosesnya agak Maksudnya kayak selama ini kan mungkin dokter juga pernah mengalami hal ini ya. Maksudnya ada pasien datang, dok saya nyeri-nyeri, saya rematik nih. Udah langsung dia diagnosis sendiri gitu ya. Nah akhirnya kan dokter tadi menyebutkan ada beberapa fase-fase pemeriksaan. Itu bisa jadi kayak valid langsung bahwa bertahap dari sini-sini, tapi kalau di sini ditemukan tidak menuju ke situ, tapi kondisinya seperti itu gitu. Maksudnya ada yang beda-beda gitu, maksudnya anomali banget nih gitu. Ada variannya lah kita bilang. Iya. Ada. Kalau ada beberapa yang ditemukan rheumatoid faktornya mungkin tidak ada. Tidak dites, tidak positif. Tapi gejalanya ini gejala rheumatoid arthritis. Kita perlu cek beberapa pemeriksaan penunjang lain atau kita cek berkala. Kalau memang sudah gejalanya khas, mungkin akan langsung positif. Rheumatoid faktornya tinggi. Atau juga kita tes anatesnya mungkin negatif, tapi rheumatoid faktornya tinggi, gimana nih? Gitu. Bisa kita masuk lagi ke dsDNA, kita langsung periksa dari DNA-nya si pasien. Ya, sebenarnya penegakan rheumatoid arthritis lebih banyak ke pemeriksaan laboratorium. Oke. Jadi nanti diteliti lah ya, maksudnya diurutin seperti itu. Tapi kalau ngomongin kayak ini hubungannya dengan autoimun dok, itu secara genetically akan nurun nggak sih? Mungkin ke anak cucunya gitu, ada kondisi yang akhirnya mungkin bisa jadi pemicu juga gitu. Secara teoritisnya ya, tidak ditemukan link secara keturunan heritensinya, tetapi penelitiannya masih berjalan terus. Tapi sampai saat ini sih yang kita percaya masih belum menurun. Belum menurun ya. Berarti kalau kondisinya seperti itu bisa jadi mereka akan mengalami itu seumur hidup dong dok? Betul. Karena masalahnya dari badannya sendiri, bukan dari faktor luar. Berarti ini indikasi bahwa ini gimana ya ngomongnya ya? Ini kayak menjudge ya, tapi maksudnya tidak bisa sembuh dong. Maksudnya harus hanya terkontrol aja atau gimana? Betul. Nah, kalau pada kondisi-kondisi autoimun biasanya goal kita adalah fase remisif. Seperti sembuh, tapi barang itu masih ada di dalam tuh, masalah itu masih ada. Cuman kita tekan, kita atur, dan kita kontrol. Jadi supaya tidak ada timbul gejalanya. Tapi sewaktu-waktu bisa dia kambuh lagi. Makanya pengobatannya ini panjang. Penegakan diagnosanya panjang, pengobatannya pun jangka panjang. Remisi itu bisa terjadi setelah pengobatan yang panjang kah, atau bisa jadi setiap orang akan jadi beda-beda tergantung kondisi autoimunnya? Tergantung kondisinya separah apa ya, tetapi biasanya tetap bergejala.
kita tetap sarankan kalau sudah tegak diagnosa, walaupun pasiennya mungkin kayak tadi batas toleransinya sudah melebar gitu. Udah nih udah bertahunan nggak usah, tahun-tahunan nggak usah ini deh, nggak usah pengobatan gitu. Kita tetap sarankan karena rheumatoid arthritis itu tidak hanya menyerang sendi, tapi bisa jaringan lunak sekitar, bisa ke organ lain. Oke. Nah itu remisinya itu dia dalam masa remisi itu mereka ada kayak konsumsi obat tertentu kah? Atau benar-benar remisi ya kayak manusia normal pada umumnya tanpa konsumsi apapun gitu? Pada normal umumnya, paling dosis maintenance, dosis kecil. Tapi biasanya ada yang sampai lepas obat. Itu bisa bertahan berapa lama dok? Bervariatif. Nggak bisa dibilang 1 tahun, ntar dibilang klaim gitu kan. Bisa ada yang bulanan, bisa ada yang tahunan. Itu faktor apa yang mempengaruhi? Kenapa ada yang bulanan dan tahunan? Biasanya dimulai dari pola hidup. Pola itu maksudnya kayak ada hubungannya sama oral intake-nya mereka kah? Dari intake-nya, dari gaya hidupnya, jam tidurnya, aktivitas hariannya, lingkungan kerjanya stressful apa enggak, atau dia daily-nya stressful apa enggak, itu mempengaruhi. Banyak dong ya, berarti benar-benar harus jaga hidup banget ya? Kayak this and that balancing-nya banyak sekali. Oh, jadi do and don'ts-nya juga banyak banget. Tapi yang paling penting jangan dibawa stres. Itu yang paling penting. Kenapa sih dok setiap penyakit, apalagi ini kayak lo rematik kok urusannya sama stres ya itu? Karena makin dibawa stres, kortisol kita naik, maka pain reseptor kita akan lebih sensitif untuk menangkap nyeri. Tapi kalau ngomongin kayak gini ya dok ya, maksudnya stres manajemen orang itu kan mungkin beda-beda ya. Dan kalau ngomongin stres manajemen sih mungkin orang hubungannya sama orang dewasa gitu ya. Berarti kalau kita ngomongin rheumatoid arthritis ini, tapi kan tidak hanya terjadi pada orang dewasa dong. Maksudnya kayak kondisi autoimun kan bisa terjadi dari anak-anak juga, sampai lansia pun begitu. Lansia pun bisa. Jadi kalau kita ngomongin spesifik rheumatoid arthritis, sebenarnya dari dewasa muda, dari usia belasan, dekade kedua, akhir belasan sampai ke awal 20-an itu sudah bisa terdiagnosa untuk rheumatoid arthritis, dan paling sering kena di perempuan ya dibandingin laki-laki. Apa dong? Dari populasinya sih begitu, dari epidemiologinya, tapi kita di penghubungannya kemana itu juga kita masih kurang bisa pinpoint ini nih masalahnya kenapa di perempuan lebih sering, tapi ada juga di lelaki yang memiliki rheumatoid arthritis. Oke, maksudnya lelaki juga ada, tapi maksudnya lebih rentan pada perempuan. Sama nggak sama tadi kita bahas di mitos fakta hubungannya sama hormonalnya perempuan? Ada teori yang mengatakan begitu, ada juga yang bilang enggak, ada juga yang bilang enggak, ini karena faktor lain. Lainnya udah idiopatik banget ya? Iya, lainnya tuh masih yang penelitiannya masih berjalan terus sih tentang penyakit autoimun itu. Oke. Jadi ya masih jadi misteri juga ya? Iya. Karena ngomongin autoimun tuh bakal panjang banget gitu ya dok ya? Panjang, kita ngomongin dari seluler, sitokin, kemokin, semuanya. Semuanya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Yang proses panjang itu kita bahas di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana sih cara mencegah timbulnya rematik dan cara penanganannya seperti apa. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangSati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Nicoli SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini kan tadi udah kita ngomongin diagnosisnya ya, di lab dan lain sebagainya, cek darah dan lainnya. Nah sekarang tadi udah sempat juga di-mention masalah penanganannya gitu ya. Itu kan tadi dokter Anda sempat menyebut kayak deformitas tangan yang udah sampai, masalahnya itu gini dok, kayaknya nggak hanya rematik ya, maksudnya banyak penyakit di Indonesia ini, orang datang itu udah kondisi yang ibarat kata kalau orang cancer itu udah stadiumnya sudah lanjut lah ya gitu ya. Orang udah mengalami kayak bener-bener painful banget dengan kondisi deformitas yang saya yakin nggak semalam deformitas itu terjadi kan gitu. Itu kan karena kronik sifatnya gitu ya. Nah akhirnya ketika terjadi udah kondisi yang seperti itu maksudnya kayak udah langsung penanganannya harus begini atau ada prosedur-prosedur sehingga akhirnya penanganan yang tepatnya seperti ini gitu dok?
Nah, kalau misalkan sudah datang dengan tahap akhir atau tahap lanjut, udah tangannya sudah deformitas, biasanya kita tegakkan dulu, kembali tegakkan diagnosanya. Kalau memang terbukti rheumatoid arthritis, kita kontrol dulu kondisi rheumatoid arthritisnya. Dengan kondisi tenang, sudah tidak ada nyeri, sudah tidak ada kekakuan, baru kita koreksi deformitasnya. Jadi itu kita periksa dengan ronsen, entah dengan MRI. Kita untuk lihat ligamen dan sendinya. Apakah ada subluksasi, apakah ada pergeseran dari sendinya, apakah ada robekan dari tendonnya, putus tendonnya sehingga tidak bisa digerakkan dan terasa kaku. Baru dari situ kita akan intervensi dengan pembedahan untuk memperbaiki deformitasnya. Walaupun sudah kondisi remisi atau sudah kondisi yang sudah tidak ada gejala, tapi deformitas itu sudah terjadi, sudah ada. Jadi akan tetap bentuknya seperti itu, makanya disitulah intervensi pembedahan masuk. Oke, itu kan saran dari dokter dan di masyarakat kita itu paling menghindari namanya pembedahan, dok ya. Tindakan operatif itu kayak nightmare banget kan. Kayak kalau bisa nggak usah dioperasi deh dok, iya, padahal udah patah. Padahal tendonnya udah patah gitu ya. Tendonnya udah putus ya. Udah putus gitu. Nah masalahnya itu ketika udah dokter kayak, udah ini kayaknya tindakan operatif gitu. Itu memang tidak ada jalan yang lain ya? Tidak ada. Biasanya kalau sudah deformitas parah, tindakannya operatif. Tapi ada juga pasien-pasien yang bilang yang penting nggak sakit dok, udah deh nggak apa-apa, udah tua juga bentuk gini nggak apa-apa deh gitu. Tapi biasanya mengganggu aktivitas harian. Oke, ketika kayak nggak apa-apa dok, nggak operatif, yang penting nggak sakit. Emang itu dengan kondisi deformitas itu mereka nggak ngerasain sakit? Nyerinya sudah berkurang dibandingin kondisi pertamanya. Pasti pasien akan merasa ini udah jauh lebih enak. Tapi tetap pergerakan sendinya karena sudah deformitas, ada subluksasi, kerusakan pada tendonnya, gerakannya tidak akan bisa maksimal. Mungkin kita ibaratkan kita bisa menggenggam begini setiap hari. Mereka akan genggamannya akan tertahan. Nggak bisa full gini ya? Nggak bisa full. Gitu. Berarti kan kalau aktivitas hariannya terganggu, berarti kan kualitas hidupnya berarti akan menurun. Itu yang kita kejar sebenarnya. Memperbaiki kualitas hidupnya dengan pada pasien-pasien rheumatoid arthritis. Oke. Jadi memang ya kualitas hidupnya itu yang kita ngomongin ya gitu. Jadi kayak mungkin nggak begitu sakit seperti di awal, tapi akhirnya ya kita ngomongin kembali lagi kualitas hidup orang ini baik atau enggak gitu. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Arifin. Di mana Pak Arifin? Di Matraman. Di Matraman. Oke, Pak Arifin mau tanya apa nih ke Dokter Niko? Saya mau tanya, saya nih kalau jongkok nggak bisa bangun lagi. Kalau jongkok nggak bisa bangun. Jongkok. Oke. Yang dirasain memang apa nih Pak Arifin? Ya ini dengkulnya rasanya pada kaku, sakit. Jempol kaki. Kaku, sakit gitu ya. Oke. Dokter Niko, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita jawab. Bapak sewaktu jempol, hanya di jempol kaki kiri, kaki kanan atau kedua kaki? Dengkul, di dengkul dok. Dengkul. Yang rasa sakit dengkulnya Pak? Iya. Oh dengkul, dengkul kiri, dengkul kanan atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Pekerjaan Bapak, kalau saya boleh tahu, pekerjaan Bapak, kalau boleh saya tahu apa Pak? Bapak, pekerjaannya? Pekerjaannya Pak Arifin apa kalau boleh tahu? Ya udah pensiun. Oh udah pensiun, berarti di atas 55 lah ya Pak ya, sudah ya. Atau mungkin ada pengaruh dari pola gaya kerja dulu nggak sih? Udah 80. Oh sudah 80. Tapi suaranya kayak baru 79 loh Pak. 80. Pinggang nggak sakit ya Pak ya? Suaranya kurang nyaring. Pinggang nggak sakit ya Pak ya? Kalau pinggang? Pinggangnya sakit nggak Pak Arifin? Kalau lagi duduk nggak sakit. Oh oke. Ya. Cuma kalau jongkok mau bangun susah. Oh. Iya. Jadi biasanya kalau habis dari jongkok mau bangun dibantuin atau gimana Pak? Mesti pegangan baru bisa berdiri. Oke. Tapi kalau udah berdiri nggak kerasa nyeri ya?
di dengkul? Enggak rasa apa-apa. Oke, dok sudah jelas dok? Ya, Oke. Baik, terima kasih Pak Arifin di Matraman, Jakarta Timur. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih Pak Arifin, sehat selalu. Wah, masih semangat banget nih di usia 80 ya. Oke, dok gimana nih? Mungkin ini jadi permasalahan banyak lansia kan di luar sana ketika habis jongkok susah berdirinya atau gimana? Oke, ini banyak masalah juga sih seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, bisa jadi sebenarnya sendinya nggak masalah. Karena tadi Pak Arifin itu jalannya masih enak. Iya kan, makanya tadi saya tanya setelah berdiri itu masih enak, gitu. Masih enak, jalannya masih enak, tapi cuma pas suatu jongkok. Nah, inilah otot di sekitarnya sudah tidak bisa menopang kekuatan untuk seperti pengungkitnya. Pengungkitnya itu kan gerakan aktif itu dibantu oleh otot. Sebenarnya ototnya ini sudah tidak bisa menopang pergerakan sendinya. Ya. Dan kalau misalkan nyeri sewaktu jongkok, bisa jadi sudah ada pengapuran di bagian belakang dari si femur, kita bilangnya tulang femur, di kondilus bagian posterior atau di tibianya, di tulang keringnya di bagian belakang. Jadi sewaktu dia menekuk itu seperti terkunci atau menyangkut gitu loh. Nah, tapi kalau dari keluhannya Pak Arifin ya lebih mengarah ke ototnya sudah mulai tidak kuat untuk menopang dia pergerakan untuk jongkok dan berdiri. Serta emang pada usia 80 titik keseimbangan pasien itu sudah mulai bergeser, nggak segampang kita seperti usia 20-30 jongkok langsung berdiri. Memang titik keseimbangannya sudah mulai bergeser. Pengaruh nggak sih dok sama berat badan? Pengaruh, tentu pengaruh. Tapi secara general emang dia bergeser, ditambah berat badan lagi yang tidak proporsional, misalkan obesitas, itu biasanya akan lebih bergeser, lebih berat dia untuk. Terus kira-kira yang harus dilakukan sama Pak Arifin ini apa dok? Pertama sih konsultasikan ke dokter ortopedi terdekat dulu ya Pak Arifin ya. Kita lihat apakah ada masalah di ototnya. Bisa jadi ototnya mengecil, sudah atrofi. Itu yang biasa kita bilang sarkopenia. Kita harus cek dulu. Dan kita ronsen dulu bagian lututnya. Apakah, paling mudah sih ronsen ya, apakah memang sendinya nggak ada masalah. Kita berarti kalau memang sendinya nggak ada masalah, kayak tadi Pak Arifin bilang jalannya masih enak, kalau udah berdiri nggak ada masalah, kemungkinan kita harus physical therapy, physical exercise. Seperti itu. Bisa lah dibantu sama dokter ya untuk penanganan seperti apa gitu ya. Oke, ya semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Arifin, dan kalau ingin tanya lebih lanjut bisa lah kontak sama dokter Niko ya. Terima kasih Pak Arifin ya, sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar rheumatoid arthritis atau rematik bersama dengan Dr. Nikoli SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi terpotong ya gitu. Kalau kita ngomongin tentang rematik atau rheumatoid arthritis ini sendiri, kayak ya kita harus ngomong bahwa sebagian besar mungkin banyak orang yang belum paham dengan kondisi ini. Sampai tadi kan dokter Niko sempat mention ada yang udah sampai datang dengan kondisi yang udah parah banget gitu ya. Kalau kita ngomong the worst skenario-nya, orang yang nggak tahu apa-apa gitu ya, dengan berbagai ya mungkin dia penanganannya ke yang lain-lain lah gitu ya dok ya. Ada nggak sih ngomongin the worst skenario-nya ketika mereka itu penanganannya telat atau salah penanganan sehingga akhirnya kondisinya semakin memburuk? Ada nggak, maksudnya kayak entah pengalaman pribadi dokter Niko, pasien datang dengan kondisi yang sangat buruk, atau mungkin pernah ada penelitian seperti itu dok? Kalau kita ngomongin terburuk kan pasti di dunia ini menuju ke kematian ya. Tapi memang sampai bisa kematian? Nah, kematian ini tidak direct langsung karena rheumatoid arthritisnya, tapi yang tadi saya mention dari activity daily quality-nya. Karena dia cripple lama-lama, karena kan rheumatoid arthritis misalkan gejala pertamanya muncul di tangan, tapi kan seperti tadi saya bilang bisa kena di semua sendi juga yang lain. Tidak tertangani, kena di bahu, kena di siku, kena di lutut, lama-lama kan dia menjadi tidak bisa aktivitas. Akhirnya aktivitas menurun, pasiennya mengarah ke depresi. Itu yang arahnya ke sana, jadi multifaktorial. Tapi the worst case-nya kalau tidak ditangani ya kerusakan organ lain beserta disabilitas jadinya. Oh, karena gangguan mobilitas juga mereka jadinya ya. Oke, tapi kan dengan kondisi seperti itu pasti kan kemunculan dari rasa nyeri itu pasti akan terus berlanjut sehingga akhirnya pengaruh ke kualitas hidupnya kan. Betul. Nah, itu kan pasti harusnya sih ya, maksudnya
normalnya wajarnya manusia adalah mereka periksa gitu ya. Ya tapi lagi-lagi ya karena mungkin ada yang ngomongin masalah biaya mungkin ya, pengetahuan atau salah ngobatin. Ya. Itu kan jadi salah satu gini, semisal salah ngobatin, kita nggak perlu mention apapun gitu. Ketika salah ngobatin dan tiba-tiba datang ke dokter dengan kondisi yang udah parah seperti itu, masih ada harapan buat sembuh? Masih ada harapan. Masih ada harapan, paling tidak dia bisa melakukan aktivitas harian tanpa rasa nyeri dan tanpa ada rasa khawatir nyerinya akan muncul lagi. Selama terapi itu dijalankan sesuai dengan plan terapinya, paling tidak activity daily living-nya itu akan lebih bagus. Oke. Dengan kemajuan obat-obatan sekarang, kalau sudah terdiagnosa lebih awal, hampir sudah tidak diperlukan lagi untuk pembedahan. Oh ya? Iya, rate pembedahan untuk rheumatoid arthritis itu semakin turun karena dengan obat-obatan sudah cukup, sudah bisa mengontrol dari penyakit ini, kondisi ini. Nah itu dia kan, jadi kalau untuk yang takut sama tindakan operatif ya dok. Tapi sebenarnya gini, ini menarik nih. Maksudnya ketika sebelum akhirnya orang, jauh sebelum solusinya adalah tindakan operatif, mereka bisa mencegah itu dong. Maksudnya kayak sebelum terjadinya kayak deformitas dan lain sebagainya. Bisa. Kalau misalkan reumatoidnya itu terkontrol, dia tidak terus tinggi-tinggi terus atau sudah masuk fase remisif, maka deformitasnya itu bisa ada kemungkinan tidak terjadi. Karena sendinya tidak rusak, tidak terjadi subluksasi sendi, tulang-tulangnya tidak rusak, tendonnya tidak rusak, maka deformitas itu tidak akan terjadi. Karena si autoimun yang menyerang badan kita itu sudah ditekan lebih dulu, tidak merusak pada bagian itu. Itu sebenarnya kayak kapan sih dok bisa memeriksakan? Maksudnya kayak orang udah didiagnosis nih, hidupnya jauh ya, ini kita ngomongin jauh sebelum terjadinya rheumatoid arthritis gitu. Ini dengan autoimun, itu bisa maksudnya dari awal preventifnya gitu banget bisa nggak sih? Dari tanda dan gejalanya harus memang disadari sama pasiennya sendiri. Kalau kita yang ngomongin spesifik RA, rheumatoid arthritis ini, kalau misalnya udah ada nyeri sendi kiri kanan simetris dan kenanya di sendi-sendi kecil seperti di tangan, pergelangan tangan, jari-jari dan ada bengkak, mungkin sebaiknya langsung diperiksakan. Biasa kalau gejala awalnya baru bengkak dan nyerinya aja tapi belum ada deformitas. Tapi kadang-kadang tuh orang tuh agak gimana ya kalau yang kecil itu agak kayak menyepelekan gitu kan sih, kayak akhirnya kayak kecapean aja nih gitu. Biasa gitu ya. Betul. Tapi kalau sifatnya menetap dan udah berhari lama gitu ya itu harus dicurigai bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang nggak beres. Betul. Gitu. Bukan hanya sekadar capek habis kerja, mungkin apalagi kerjanya pakai tangan gitu ya, kayak capek banget, tapi ini kondisinya kayaknya yang lain karena dia terus-menerus menetap dan terjadi setiap hari. Makanya harus periksa dan bisa ditangani lebih dini. Oke, terima kasih Dokter Niko. Hari ini kita banyak tahu ternyata rematik itu ada banyak gitu. Yang kita bahas hari ini adalah RA ini sendiri gitu ya. Terima kasih Dok. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Terima kasih. Selamat pagi Dok. Sampai ketemu lagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Niko. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Marlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Dan ingat jaga kesehatan tulang dan sendi Anda supaya nggak sakit. Kalau sakit susah nanti ngobatinya ya. Sampai jumpa. Terima kasih.